Halo teman-teman, selamat datang di channel Indonesia. Berdoa adalah tindakan atau praktik komunikasi spiritual di mana seseorang berbicara kepada Sang Pencipta. Doa dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk melalui kata-kata lisan, pikiran, atau perasaan yang diarahkan kepada yang ilahi. Doa merupakan bagian penting dari banyak tradisi agama di seluruh dunia, termasuk agama-agama seperti Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, dan Buddha. Setiap tradisi agama memiliki bentuk, tata cara, dan keyakinan yang berbeda dalam melakukan doa. Setiap pada intinya, doa adalah ungkapan spiritual dan hubungan individu dengan yang ilahi. Doa seringkali berfungsi sebagai sarana untuk mengungkapkan rasa syukur, permohonan, penyesalan, penyembahan, pengharapan, atau pencarian bimbingan dan kekuatan. Orang berdoa mungkin mencari pemahaman, perlindungan, pengampunan, penyembuhan, atau mencari kebahagiaan dan kedamaian bagi diri sendiri atau orang lain. Doa juga bisa menjadi momen introspeksi, refleksi, atau meditasi spiritual. Salah satu nabi yang masyhur doanya adalah Nabi Yunus alaihissalam. Kisah nabi ini diceritakan dalam Al-Quran. Nabi Yunus alaihissalam merupakan salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan pesannya kepada kaumnya yang tidak mengikuti petunjuknya. Berikut adalah ringkasan dari kisah Nabi Yunus alaihissalam berdasarkan Al-Quran. Nabi Yunus alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus ke kota Nineveh yang terletak di wilayah Assyria, sekarang bagian dari Irak. Kaumnya saat itu terjerumus dalam kesyirikan dan dosa-dosa berat. Nabi Yunus menyampaikan dakwah dan peringatan dari Allah kepada kaumnya agar mereka meninggalkan penyembahan berhala dan kembali taat kepada Tuhan. Namun, kaumnya menolak pesan Nabi Yunus alaihissalam dan tetap enggan mendengarkannya. Nabi Yunus dilempar ke laut ditelan paus. Melihat kaumnya tidak mau mendengarkan dakwahnya, Nabi Yunus alaihissalam merasa putus asa dan meninggalkan kota tersebut. Dia naik kapal dan berusaha melarikan diri dari tugas dakwah yang berat. Ketika berada di tengah laut, kapal tempat Nabi Yunus alaihissalam naik ditimpa badai yang hebat. Para pelaut di kapal memutuskan untuk memilih seseorang untuk dikorbankan agar badai berhenti. Mereka mengundi dan Nabi Yunus alaihissalam dipilih sebagai orang yang harus dilempar ke laut. Setelah dilempar ke laut, Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan paus yang besar. Dia berada di perut ikan selama beberapa waktu. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus alaihissalam menyadari kesalahan dan kesalahannya dalam melarikan diri dari tugas dakwahnya. Dia menyadari bahwa dia harus bertobat kepada Allah dan memohon ampunannya. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang mendengar permohonan Nabi Yunus alaihissalam, dan dia memerintahkan ikan paus untuk melepaskan Nabi Yunus ke daratan. Setelah diselamatkan dari ikan paus, Nabi Yunus alaihissalam kembali ke kota Nineveh dan melanjutkan tugas dakwahnya. Kali ini dakwahnya diterima oleh kaumnya dan mereka bertobat serta kembali taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa Nabi Yunus alaihissalam. Doa merupakan senjata utama seorang mukmin dan merupakan ibadah yang dibawa oleh para utusan. Termasuk diantaranya adalah doa Nabi Yunus alaihissalam yang artinya, "Ingatlah pula
Zunnun Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zolim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, doa Nabi Yunus alaihissalam tatkala beliau terperangkap di perut ikan adalah La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minas zalimin. Sungguh tidaklah seorang muslim membacanya terus-menerus kecuali Allah akan kabulkan keinginannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Doa ini menyimpan kandungan yang begitu luar biasa, yaitu pengakuan seorang hamba akan kesempurnaan dari uluhiyah Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimatullah. Di dalam doa ini, Nabi Yunus alaihissalam mengakui kesempurnaan dan keesaan Allah dalam bentuk kepribadian yang khusus untuknya, menyucikan diri dari segala macam bentuk kekurangan, aib, dan juga cacat, serta mengakui diri sendiri sebagai seorang yang berlaku zolim, berbuat salah. Tafsir As-Sa'di halaman 529. Tidak ada hal yang lebih agung dibandingkan pengakuan seorang hamba akan keesaan Allah. Karena itulah tujuan diciptakan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Al-Hakim At-Tirmizi rahimatullah menyebutkan keutamaan doa ini, yang artinya tatkala seorang hamba mengesahkan Allah, tidak melakukan kesyirikan, kemudian menyucikan dari segala macam keburukan, dan mengakui dirinya sebagai hamba yang zolim, maka Allah akan memuliakan ia dan beri keutamaan. Allah tidak akan menyia-nyiakan harapan dan keinginannya. Demikianlah yang Allah janjikan dalam Al-Quran yang mulia. Itu adalah hadis riwayat dari Al-Rasul. Dan untuk teman-teman di rumah yang mungkin penasaran dengan berita Islam yang lainnya, jangan lupa untuk